Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah, akan memberikan video simulasi saat terjadinya bencana gempa. Video ini dibuat untuk memberikan edukasi secara visual, hal-hal dan langkah-langkah apa saja yang harus diperhatikan saat terjadi gempa. Kami akan menayangkan video simulasi sebelum, saat, dan pasca gempa. Di sebuah desa di wilayah Sumatera Barat, terdapat sekelompok mahasiswa yang sedang memberikan sosialisasi tentang penanganan saat terjadinya gempa kepada warga setempat setelah sebelumnya terjadi gempa di wilayah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Keperawatan, mewakili pihak BPBD akan mensosialisasikan bagaimana penanganan terhadap gempa bumi. Adapun di sini tahap-tahap bencana itu ada 3 ya Bapak Ibu. Yang pertama prabencana atau sebelum terjadinya kejadian. Yang kedua saat bencana atau saat terjadinya bencana. Terus yang ketiga ada pasca bencana atau setelah terjadi bencana. Berikut langkah antisipasi yang bisa dilakukan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri apabila terjadi gempa bumi. Di antaranya yaitu yang pertama, Bapak Ibu harus selalu siap siaga dengan memperbaiki konstruksi rumah agar tahan gempa. Yang kedua, letakkan benda pecah belah dan mudah terbakar di tempat terendah dan tertutup. Yang ketiga, siapkan barang-barang penting ke dalam tas yang terdiri dari kotak P3K, lampu senter, makanan dan minuman siap saji. Dan jangan lupa juga surat-surat penting dimasukin ke dalam kotak tersebut ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya pada saat terjadi gempa kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, berlindung di bawah meja atau merunduk melindungi kepala dengan bantal atau lengan. Tujuannya yaitu supaya kepala kita tidak terkena benda-benda yang roboh atau yang jatuh menimpa badan kita. Yang kedua, matikan gas, matikan saluran listrik, dan matikan saluran air. Tentu saja kalau listrik atau gas itu kan sangat berbahaya, apalagi pada situasi terjadi gempa ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga, jika posisi Bapak Ibu di luar, jauhi bangunan, jauhi gedung tinggi, jauhi pohon, dan jauhi tiang listrik. Benda-benda tersebut dapat berisiko lebih tinggi pada saat terjadinya gempa. Terus yang keempat, pada saat terjadi gempa, usahakan berlari ke tempat yang luas atau kalau di wilayah kita ada lapangan, itu lebih baik daripada kita berlindung di dalam rumah atau di dalam gedung. Yang kelima, jika terjebak dalam reruntuhan, tutup mulut dengan kain supaya debu tidak masuk ke saluran pernapasan dan bunyikan suara dengan menggunakan benda di sekitar yang dapat menimbulkan suara nyaring supaya ketika kita hilang, si penolong dapat mengetahui lokasi kita. Jadi, bapak-bapak dan ibu-ibu, bencana gempa bumi itu tidak dapat dihindari. Tapi kita semua bisa mensiasati dan meminimalisir dampak dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bapak-bapak serta ibu-ibu bisa menerapkannya ketika terjadi bencana gempa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Sabtu, tanggal 12 Desember 2020, jam 13 waktu Indonesia Barat, saat warga sedang melakukan aktivitasnya,
Tiba-tiba terjadi gempa bumi berkekuatan 7 skala Richter yang menimbulkan kepanikan warga dan beberapa kerusakan bangunan. Dampak gempa bumi ini mengakibatkan puluhan korban mengalami luka ringan karena tertimpa reruntuhan bangunan. 4 nyawa melayang, puluhan rumah penduduk hancur termasuk puskesmas terdekat. Beberapa rumah terbakar akibat konsleting listrik, beberapa ruas jalan mengalami amblas, masyarakat berteriak panik dan lari berhamburan. Setelah gempa terjadi, Kepala Desa mendapatkan info dari BMKG, gempa dengan 7 skala Richter tidak menimbulkan resiko tsunami. Kemudian, Kepala Desa tersebut menyampaikan ke warga, tetap tenang dan meminta mereka berkumpul di titik kumpul. Bapak, Ibu, tolong jangan panik. Selamatkan diri dan keluarga supaya dibawa ke lapangan yang ada di sebelah barat kampung desa. Pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat, Kepala Desa menghubungi pihak BPBD, tim kesehatan, tim SAR, pemadam kebakaran, dan tim evakuasi untuk mengirimkan bantuan. Setelah para tim yang dihubungi sudah datang ke lokasi kejadian, Kepala Badan SAR daerah melakukan briefing untuk membagi tugas ke tim medis, tim trias, dan tim evakuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komandan saya ambil alih. Perhatian semuanya. Kita akan melakukan evakuasi korban yang selamat dan yang tertimbun dan melakukan proses pencarian korban yang kemungkinan tertimbun bangunan. Saya selaku Badan SAR daerah menghimbau kepada para tim untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Semuanya laksanakan. Siap. Laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tim membantu tim evakuasi mencari korban yang terkena dampak dari bencana. Setelah itu, para korban bencana dibawa ke posko darurat yang telah disediakan. Tolong, kaki saya tertimbun batu. Setelah itu, para korban bencana dibawa ke posko darurat yang telah disediakan. Saat di posko kesehatan, pasien ditangani oleh tim medis sesuai kategori, yaitu kategori ringan ditandai dengan pemberian pita hijau, kategori sedang ditandai dengan pita berwarna kuning, dan berat ditandai dengan pita berwarna merah. Untuk warga yang tidak mengalami cedera, ditandai dengan pita berwarna biru, sedangkan pita berwarna hitam diberikan kepada warga yang meninggal. Keesokan harinya, setelah terjadi gempa, pihak BPBD mencari akibat yang memberikan efek samping seperti pengungsian, sanitasi yang buruk, ruangan yang terlalu padat, dan persediaan kesehatan yang terbatas yang dapat meningkatkan kemungkinan wabah penyakit menular dan memperburuk kondisi para pengungsi. Pencegahan penyakit pasca bencana dilakukan edukasi dengan penanganan mayat korban bencana, sanitasi, pentingnya cuci tangan, pentingnya APD, penanganan luka dasar, dan edukasi tentang vaksinasi. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.